Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Anissa Rohmah. Berjumpa lagi di Learning Journal saya. Nah, pada kesempatan kali ini, di video saya kali ini, saya akan membahas satu topik yang sangat menarik. Apa itu? Ya, betul sekali. Topik yang akan saya bahas di video kali ini yaitu tentang film. Jadi jangan skip ya. Apa itu film? Film adalah melukis gerak dengan cahaya. Bisa juga diartikan sebagai hasil cipta karya seni yang memiliki kelengkapan dari beberapa unsur seni untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya spiritual. Jenis-jenis film. Perlu teman-teman ketahui juga, jenis-jenis film itu ada beberapa. Nah, terbagi menjadi 4. Yang pertama, film fiksi. Yang kedua, film berita. Yang ketiga, film dokumenter. Dan yang keempat, film kartun. Nah, dari keempat jenis film tersebut, teman-teman lebih tertarik film jenis apa nih? Oh ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas satu jenis film. Nah, ada yang tahu nggak jenis film apa yang bakal dibahas? Film apa ya? Kayaknya dokumenter deh. Yap, betul sekali. Di video kali ini saya akan membahas satu jenis film, yaitu film berjenis dokumenter. Apa sih film dokumenter itu? Film dokumenter adalah jenis film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan. Nah, bisa juga diartikan sebagai film dokumenter ini menampilkan kembali fakta yang ada dalam suatu kehidupan. Nah, di sini saya akan membahas sejarah perkembangan awal dari film. Sejarah singkat dari perkembangan awal film bermula pada tahun 1872. Pada tahun 1872, tokoh bernama Leland Stanford berniat meneliti gerakan kaki kuda. Nah, pada tahun 1877, Muybridge bekerja sama dengan Johann dan Isaacs. Nah, Muybridge merekam gerakan kaki kuda. Pada tahun 1882, Jules Mary menyempurnakan teknologi yang digunakan oleh Muybridge dengan menciptakan fotografiga namanya. Nah, pada tahun 1888, Louis Le Prince merekam suatu adegan untuk pertama kalinya. Beliau menggunakan kamera film single lens, kamera proyektor. Nah, film pertama yang dibuatnya yaitu berjudul Ronde Garden Scan. Nah, pada tahun 1895, Lumiere Brothers, yaitu dua bersaudara yang bernama Auguste Marie Louis Lumiere dan Louis Jean Lumiere, dikatakan sebagai pelopor film dokumenter. Nah, mereka juga dianggap sebagai pelopor awal usaha bioskop keliling yang memutar film-film non-fiksi yang berdurasi pendek. Nah, pada tahun 1897, usaha mereka menembus dan menyebar ke seluruh dunia. Kemudian Haris Chandra yang menjadi orang pertama yang membeli sinematograf di India. Di dalam film dokumenter terdapat genre. Nah, teman-teman perlu tahu juga genre apa saja yang ada dalam film non-fiksi atau dokumenter. Nah, yang pertama itu ada genre dokudrama atau rekonstruksi peristiwa. Dokudrama adalah genre yang pada beberapa bagian film disutradarai atau diatur terlebih dahulu dengan perencanaan yang detail. Yang kedua ada genre semi dokumenter atau rekonstruksi ditambah dengan rekaman nyata. Semi dokumenter adalah genre yang dimana pengambilan gambar itu dibuat lagi, namun pada bagian tertentu itu disertakan kejadian suatu peristiwanya, atau pengambilan gambar dibuat lagi namun pada bagian tertentu itu disertakan rekaman kejadian atau suatu peristiwa. Yang ketiga ada genre film faktual, berita atau peristiwa tanpa olahan. Nah, ini jenis film non cerita yang pada umumnya menyajikan fakta
yang dapat dilihat sebagai berita. Yang keempat, film etnografik. Antropologi atau suku, film yang menggunakan metode etnografis. Banyak menggunakan studi-studi antropologi visual. Yang kelima, ada film propaganda, yaitu film yang dibuat untuk dapat meyakinkan para pengamat serta dapat mempengaruhi pendapat. Nah, terkadang juga ini tuh bisa menyesatkan demi tujuan tertentu. Yang terakhir, yang keenam, yang terakhir ada sinema viret, film dengan gaya yang natural dan dipadukan dengan teknik sinematik. Nah, saya juga akan membahas secara simpel cara membuat film dokumenter. Yang pertama, tanpa naskah, yang kedua, menggunakan naskah. Nah, terdapat juga unsur-unsur dalam film dokumenter. Nah, unsur yang digunakan dalam film dokumenter itu ada dua. Yang pertama unsur visual, yang kedua unsur verbal. Nah, unsur visual ini meliputi observasionalisme reaktif, observasional proaktif, mode ilustratif, mode asosiatif. Nah, yang unsur verbal itu meliputi overheard exchange, kesaksian, dan eksposisi. Selanjutnya, langkah pembuatan film dokumenter. Apa aja sih yang harus kita persiapkan dalam proses pembuatan film dokumenter? Nah, simak baik-baik ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang pertama itu ada praproduksi. Apa itu praproduksi? Nah, praproduksi itu segala sesuatu yang harus dipersiapkan dari A sampai Z. Apa yang pengen digunain, apa yang pengen dipakai, itu tuh harus dipersiapkan dari A sampai Z di dalam pembuatan film. Nah, yang kedua itu ada produksi. Produksi yaitu proses pengambilan gambar dan suara. Biasanya kita sebut dengan syuting. Yang ketiga ada pasca produksi, yaitu proses editing atau penyuntingan gambar serta suara. Satu, apakah kita akan syuting di luar atau di dalam ruangan? 2. Apakah terdapat cahaya yang cukup? 3. Apakah ada sumber listrik? 4. Apakah memerlukan alat khusus? 5. Apakah memerlukan surat izin khusus? 6. Pastikan membawa uang. Karya film dokumenter bisa menarik dan juga bisa tidak menarik, tergantung pada objek yang didokumentasikan. Bagaimana membuat sebuah pengetahuan menjadi hiburan atau tontonan yang menarik? Keberhasilan film dokumenter terletak pada kepekaan rasa para pembuat dokumentasi itu sendiri.